kecewa atas perilakunya Bu Erin. Saya kecewa banget. Ya saya mintanya hanya haknya saya, kayak handphone, gaji, yang 28 hari itu sama baju saya, koper saya kan masih ada di sana semua. Sekarang Mbak Hera juga gandeng Menambah pengacara. ini jadi manuver juga nggak sih akhirnya untuk sama-sama kuat gitu kan? Enggak sih, bukan buat adu kekuatan kita gitu kan. Cuma ya udahlah, kita ngikutin proses hukum aja gitu loh. Nanti juga kebenaran pasti ada jalannya. Setelah sempat diwarnai ketegangan dan saling adu klaim, perseteruan yang menyeret nama Rian Wartia Trigina atau Erin, mantan istri Andre Taulani dengan Herawati, mantan asisten rumah tangganya, kini memasuki fase yang berbeda. Situasi yang sebelumnya terlihat memanas perlahan mengarah pada upaya penyelesaian yang lebih kondusif. Terlebih setelah Herawati menunjuk Deolipa Yumara sebagai kuasa hukum barunya untuk mendampingi penanganan perkara tersebut. Menariknya, pihak Deolipa memandang bahwa polemik yang terjadi antara kedua belah pihak pada dasarnya berawal dari kesalahpahaman sosial yang kemudian berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Karena itu, peluang untuk menyelesaikan persoalan secara damai disebut masih terbuka lebar. Meski begitu, jalan menuju perdamaian tentu tidak bisa ditempuh begitu saja. Pasalnya, konflik ini sudah terlanjur masuk ke ranah hukum dan melibatkan laporan dari masing-masing pihak. Kondisi tersebut membuat setiap langkah yang diambil harus tetap mengikuti mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, pihak Herawati menegaskan bahwa mereka akan menghormati seluruh proses yang sedang berjalan di kepolisian. Ya, kalau kita pengacara itu kan ada dua pekerjaan. Pekerjaan pembelaan klien itu yang paling penting. Yang kedua adalah membuka ruang. Karena keadilan ini kan nggak serta-merta harus masuk ke dalam wilayah persidangan. Keadilan ini tercapai kalau kemudian misalnya kedua belah pihak merasa ada yang tadinya tidak beres, kesalahpahaman, kemudian bisa mendapatkan suatu kesesuaian ya. Jadi ada rasanya yaudahlah, rasanya kita bisa berdamai. Nah, kalau sudah sampai taraf sana itu kan artinya keadilan yang sifatnya ada pembaruan terhadap keadilan ya, restoratif justice ya. Jadi ada matching antara yang berperkara sehingga nggak perlu lagi masuk ke wilayah pengadilan. Tapi kalau dari pihaknya Bu Erin membuka ruang, kami juga tentunya membuka ruang. Karena sebenarnya ini lebih kepada bukan perkara, tapi ini lebih kepada kesalahpahaman secara sosial antar individu, antar orang per orang. Dan bisa saja Bu Erin salah menerka apa yang dikerjakan oleh Bu Hera dan Bu Nia. Bisa saja juga Hera sama Bu Nia salah menerka apa yang dikerjakan oleh Bu Erin. Begitu. Jadi kita anggap dua-duanya masih dalam hal yang baik, yang positif bagi keduanya. Menanggapi ajakan damai yang disampaikan oleh kuasa hukum barunya, Herawati ternyata tidak menutup pintu untuk menyelesaikan konflik ini secara baik-baik. Bahkan, ia mengaku pada dasarnya sejalan dengan pandangan yang disampaikan tim kuasa hukumnya bahwa persoalan ini seharusnya bisa disudahi tanpa harus terus berlarut-larut. Namun di balik keinginannya untuk berdamai, Herawati merasa masih ada sejumlah hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu agar jalan menuju perdamaian benar-benar terbuka. Menurutnya, ada hak-hak yang hingga kini belum ia terima dan perlu mendapatkan kejelasan. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah sejumlah barang pribadi yang ia klaim masih berada di kediaman Erin. Herawati berharap barang-barang tersebut dapat dikembalikan, sehingga tidak lagi menjadi ganjalan dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Ya saya mintanya hanya haknya saya, kayak handphone, gaji, yang 28 hari itu sama baju saya, koper saya kan masih ada di sana semua. Iya, permintaan maaf dari Bu Erin ya, dan jangan mengulanginya lagi gitu. Di tengah konflik yang masih bergulir, Erin memutuskan untuk melakukan pergantian tim kuasa hukumnya sebagai bagian dari strategi baru dalam menghadapi persoalan yang sedang dihadapinya. Bersama tim kuasa hukum yang baru, Erin disebut telah menyiapkan langkah lanjutan yang dinilai lebih serius untuk mengawal perkara ini. Salah satunya adalah keputusan untuk memindahkan penanganan laporan ke tingkat yang lebih tinggi dengan membawa perkara tersebut langsung ke Polda Metro Jaya.
Langkah ini tentu menjadi sinyal bahwa pihak Erin ingin memberikan perhatian penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Termasuk yang soal pengaduan atau polemik soal pengaduan data pribadi gitu, ada yang bilang Ya, nah itulah yang agak kurang tepat data pribadi. Makanya kami akan tarik perkara itu dari Polres Jakarta Selatan ke Polda. Kalau data Polda sendiri kapan sudah diagendakan atau Sudah rekan saya tadi ke Polda. Sudah ke Polda. 1-2 hari ini kita lihat mungkin ada laporan, mungkin bisa jadi laporan ada tambahan lah pasal. Gimana membantah kabar itu? Sebenarnya kemarin si Nurul itu udah baik-baik aja sama saya, nggak ada masalah sih. Cuman karena mungkin dia sendiri dan terus-terusan diganggu sama suaminya kan untuk terus pulang ya akhirnya kan jadi nggak fokus kerja. Sebenarnya kalau kita sama kerja sama kita baik-baik aja, semua nggak ada masalah. Ya cuman ya tiba-tiba didesak terus untuk pulang, alasannya katanya orang tuanya sakit, ini itu ya sudah lah. Tapi waktu itu katanya nggak diizinin pulang katanya ya? Saat Udah ada penyalur lah yang ini kan mengatur semuanya. Nah, perlu juga saya tegaskan dalam hal ini, bila mana bukti terbaru tersebut adalah fakta kebenaran yang sesungguhnya, maka dalam hal ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dalam hal ini terhadap ancaman laporan yang dilaporkan oleh seorang Erin bahwa adanya dugaan pencemaran ataupun bantahan terhadap tuduhan terhadap adanya tindak penganiayaan terhadap ART tersebut. Tapi sebagai praktisi hukum perlu saya sarankan bahwa ada baiknya kedua belah pihak ini menyelesaikan secara artinya kekeluargaan atau perdamaian. Menanggapi berbagai langkah hukum yang diambil oleh kubu Erin, pihak Herawati memilih untuk tetap tenang. Mereka menegaskan bahwa apa yang sedang dilakukan saat ini bukanlah bentuk adu pengaruh ataupun adu kekuatan dengan pihak manapun, melainkan semata-mata upaya mencari keadilan melalui jalur hukum yang resmi. Deolipa Yumara juga memberikan tanggapan terkait rencana langkah hukum baru yang disebut-sebut akan ditempuh oleh pihak lawan. Mereka mengingatkan bahwa terdapat ketentuan hukum yang menurut mereka perlu menjadi perhatian bersama. Berujuk pada pasal 10 Undang-Undang LPSK, Deo berpandangan bahwa laporan baru yang berkaitan dengan perkara tersebut tidak dapat serta-merta diproses sebelum perkara utama yang lebih dahulu berjalan memperoleh penyelesaian hukum yang jelas. Sama-sama kuat gitu kan. Enggak sih, bukan buat adu kekuatan kita gitu kan. Cuma ya udahlah, kita ngikutin proses hukum aja gitu loh. Nanti juga kebenaran pasti ada jalannya. Ini klien kami takut pada akhirnya kemudian gitu loh, karena akan dilaporkan ke Polda kan. Kalau kita masuk ke poin rekomendasi RDPU kemarin, bahwa memang untuk kemudian penyelesaian persoalan ini, perkara ini diupayakan dengan pendekatan RJ, Restoratif Justice, ya kan. Tapi apabila pihak sana tetap bermaksud untuk membuat laporan baru, jangan lupa di rekomendasi kemarin ada pasal 10 Undang-Undang LPSK yang mengatakan bahwa segala laporan apapun itu kemudian tidak dapat diteruskan ketika pelapor awal ini sedang melaporkan laporannya. Kira-kira begitu, kurang lebih begitu. Jadi tunggu dulu gitu. Bisa nanti kita baca bersama-sama. Kalau tidak salah di pasal 10 Undang-Undang LPSK itu, kalau nggak salah. Begitu kira-kira. Di balik tekadnya yang kuat untuk memperjuangkan apa yang ia yakini sebagai haknya, Herawati ternyata masih menyimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Perempuan yang belakangan menjadi sorotan publik itu mengaku bahwa peristiwa yang dialaminya meninggalkan kekecewaan dan beban emosional yang tidak ringan. Bahkan hingga saat ini, Herawati mengaku belum memiliki keberanian untuk kembali menjalani pekerjaannya seperti biasa. Sebenarnya kalau dibilang kecewa atas perilakunya Bu Erin, saya kecewa banget gitu kan. Apalagi sekarang kan saya HP juga diambil, nggak bisa komunikasi sama anak, kayak gitu nggak bisa. Ya pokoknya, tapi saya kan sebagai manusia biasa gitu loh.
beliau pun seorang ibu gitu. Ya udahlah, saya melapangkan dada saya gitulah, mengikhlaskan semuanya, membuka ruang buat memaafkan gitu, saling memaafkan. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Kalau ada damai? Ada. Begini, jadi kan tentu kalau misalkan perdamaian itu ya pasti dong salah satunya poin-poin yang disepakati tentu itu kan. Bila mana kemudian perdamaian yang dimaksud dapat disepakati, dapat terjadi, ya kalau satu dipenuhi A, B, C, apa itu, ya salah satunya tentu saling cabut laporan masing-masing, saling maaf-maafkan, kemudian apa yang menjadi hak klien kami diberikan seperti handphone, gaji yang 28 hari, dan baju, kan begitu. KTP, segala macam, kira-kira begitu. Nyisain trauma sendiri nggak buat kakak untuk kerja? Iya, sangat lah. Sangat trauma saya. Takutnya dapat majikan yang main tangan lagi. Saya belum siap kerja sekarang mah. Itu aja. Terus kayak udah malu kan, dia udah main buka-bukaan di media kan tentang kejelekan saya. Sedangkan saya juga tahu kejelekan Erin dan anak-anaknya, tapi saya nggak sejahat itu gitu loh.